hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan kawal mereka dalam perjalanan mereka dan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Kami sama-sama bersekutu memuji, memuliakan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami serahkan di dalam hikmat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami boleh mengucap syukur dan sambut ibadah ini dengan penuh pengucapan syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin.
kepadamu sebab Engkau yang layak menerimanya. Kami tahu Tuhan, meskipun badai menerpa hidup kami, tapi kami percaya kami punya Yesus sebagai juru mudi dalam hidup ini. Kami tidak akan takut tenggelam, kami tidak akan pernah goyah, karena kami tahu Yesus penopang hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, kami boleh memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan kuduskan jam ibadah kami, dan Tuhan jadikan apa yang kami buat lagi hari ini bukan sia-sia, tapi menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar
persembahan kami yang hidup ini Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi kami semua. Roh Kudus, Engkau tolong kami, Engkau urapi kami, Engkau hadir di tempat ini, hati, pikiran, perasaan kami. Yesus, Roh Kudus berdaulat di dalamnya, agar kebenaran firman Allah yang akan kita dengar, kita renungkan bersama, menolong kami, menguatkan kami, mengajar kami Tuhan, agar kami makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tidak izinkan kuasa yang lain, kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mau mencuri benih kebenaran firman Allah. Tapi biarlah firman Allah yang akan kami dengar terpatri, tertanam, dan bukan saja tertanam, akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, ya, sebab Tuhan baik, ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa lagi kita sudah sudah ada di bulan yang baru, di bulan Februari. Saudara, waktu begitu cepat, ya. Haleluya. Tidak terasa waktu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan masuk di bilik suara, ya. Haleluya. Jadi tidak terasa begitu cepat, Pak, ya. Saya tidak tahu pilihan saudara, ya, presiden siapa, ya. Haleluya. Masing-masing kita punya pilihan soal presiden. Amin. Haleluya. Tapi siapapun presidennya, itu harus kerja supaya dapat. Amin. Kalau ada presiden terpilih terus kita diam dapat uang, itu boleh. Tapi ya siapapun presiden itu tetap bekerja. Amin. Jadi jangan cuma gara-gara pemilihan beda pilihan, ya, itu baku tersalah. Jangan sampai, ya. Begitu juga pemilihan caleg, jangan sampai. Beda pilihan, jangan sampai, ya. Untuk provinsi beda pilihan, ya. DPR RI, DPD boleh beda pilihan. Tapi kalau untuk Kota Sorong khusus sudah selesai, tidak boleh beda. Amin. Ini ibarat seperti satu keluarga. Jadi seperti satu keluarga, lalu salah satu saudara maju. Makanya saudara yang lain mau tidak mau, suka tidak suka harus dukung. Tidak mungkin juga saudara yang lain fokus saya dulu. Tidak mungkin. Masa sesama saudara saling, ya. Saya pikir-pikir kalau kita tidak ambil uang, ya, nanti mau bilang apa? Begitu dia duduk, silakan kita. Karena apa? Ya, karena kita kalau dia tidak duduk, jadi serba salah sebenarnya. Saya pikir-pikir, ya, memang untuk itu punya ibu yang satu ini, mari khusus kita dapur satu, kita beri dukungan. Amin. Iya. Haleluya. Karena dia tidak mungkin kemana-mana, karena saudara. Ya. Saya tadinya berpikir kalau misalnya dia kasih uang, terus dia duduk, dan waktu kita perlu dia diberi, kita suka kasih uang baru, malu lagi kita. Haleluya. Terus kalau kita tidak dikasih uang, kita tidak dikasih uang, terus kalau dia tidak duduk, ya, kita tidak dikasih uang, dia tidak duduk, nanti dia, ya, karena kamu tidak dikasih uang, kamu tidak pilih saya. Jadi serba salah.
Begitulah kalau jadi dia duduk tidak duduk, tetap ini serba salah. Karena saudara sendiri yang maju. Coba Anda pikirkan, ya kan? Serba salah. Dia duduk, dia tidak duduk, itu serba salah. Haleluya. Yang namanya saudara harus dukung-mendukung. Amin. Haleluya. Kecuali di luar jemaat ya, saya no comment. Di luar jemaat, silakan Anda takar-takar orang, kalau pun cuma 100 kok. Itu di luar jemaat. Tapi kalau dalam jemaat, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena sama dengan kita saja yang maju. Ya. Kemarin ngomong-ngomong saya bilang, untung aja Pak Roy ini dia polisi. Andai kata Pak Roy ini dia bukan polisi, saya orang nomor 1 dorong dia ke sana. Betul ya? Pak Roy dia punya kapasitas untuk duduk di sana. Ya, siapa lagi? Cuma orang Batak ini pintar-pintar, tapi juga kritis-kritis. Saking pintarnya, begitu tingginya kritis orang Batak. Ya. Tapi kalau mereka bertobat, wah, banyak orang Batak bertobat di Jakarta, di Medan, dan kalau dapat pendeta orang Batak, terus kalau dia khotbah, dia tidak tahu, kau mau tersinggung, kau mau marah, dia sikat saja. Karena begitulah, ya mereka punya. Kalau saudara dengar pendeta Bultong, pendeta Sitangga, waduh, pedis. Tapi ya begitulah mereka, kalau bertobat bertobat sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, mari kita berdoa. Jangan lupa tanggal 7 jemaat ada doa semalaman. Tanggal 7 jemaat ada doa semalaman. Kita berdoa ya untuk pergumulan-pergumulan kita, termasuk saudara punya persoalan-persoalan kita bawa dalam doa semalaman. Ya. Doa semalaman itu penting, kenapa? Karena di sanalah kita menyampaikan doa kerinduan-kerinduan kepada Tuhan. Dan banyak orang ikut doa semalaman, mereka mendapat jawaban begitu cepat. Karena memang doa itu jawaban setiap pergumulan saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan hari ini lagi yang mengajarkan kepada kita gunanya menjadi orang setia. Haleluya. Apa gunanya kita menjadi orang setia? Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Kita baca ayat 10, 11, dan 12. 3 ayat firman Tuhan kita baca yang mengajarkan kita gunanya kita menjadi orang yang setia. Jadi dalam konteks firman Tuhan ini, ya, penulis atau Rasul Lukas ingin memberikan pengajaran atau nasihat kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Karena jadi orang setia itu gunanya itu luar biasa, ya. Bukan tidak ada gunanya, saudara. Dalam versi atau konteks ini mari kita lihat ayatnya yang ke-10, 11, dan 12. Sudah dapat Lukas pasalnya yang ke-16. Saya baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam konteks firman Tuhan di sini, Injil Lukas atau penulis atau Lukas ingin memberikan nasihat, ya, nasihat kepada murid-murid, ya, termasuk saudara dan saya tentunya pada hari ini tentang
gunanya sebuah kesetiaan. Dalam pembacaan firman Tuhan di sini, kalau saudara dan saya perhatikan, ada 3 contoh yang disampaikan oleh Injil Lukas atau Rasul Lukas kepada kita semua tentang gunanya, pentingnya kita menjadi orang-orang yang setia. Dan dalam konteks ini, di sini ada kaitannya dengan sebuah kepercayaan. Artinya orang yang setia itu dapat dipastikan orang itu dapat dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang setia itu dapat dipastikan dia dapat dipercaya. Kalau orang tidak setia, itu sudah pasti dia sulit untuk dipercaya. Kalau orang setia itu dia dipastikan dia bisa dipercaya. Tapi kalau orang tidak setia, ya, dipastikan dia juga tidak dapat dipercaya. Itu sudah pasti. Karena kalau setia, contohnya dia setia kepada yang satu, ya, artinya dia dapat dipercaya. Amin. Tapi kalau dia ternyata mendua, maka sudah jelas dia tidak bisa dipercaya. Nah, dalam kaitan atau dalam konteks inilah, ya, Rasul Lukas, pembacaan firman Tuhan kita di sini memberikan contoh gunanya kita menjadi orang yang setia. Bilang dirinya, jadilah orang yang setia. Karena ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya. Haleluya. Apa gunanya, Pak? Ya. Dari kebenaran firman Tuhan di sini, kalau kita perhatikan baik-baik, ada 3 gunanya. Ya, kalau kita jadi orang yang setia. Perhatikan firman Tuhan berkata mulai ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, ia setia juga pada perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata benar di sini itu yang saya bilang ada kaitannya dengan sebuah kepercayaan. Apa gunanya, Pak, kalau kita jadi orang yang setia? Dengan baik, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan kepada perkara-perkara yang besar. Jadi gunanya pertama, kalau kita jadi orang yang setia dengan baik, kita akan mendapat tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar. Itu gunanya. Amin. Jadi kalau kita jadi orang yang setia, di sini dikasih perumpamaan, kasih contoh perkara-perkara kecil. Jadi mungkin kalau sudah dikasih kesetiaan, kasih tanggung jawab, kepercayaan hal-hal yang kecil, contoh misalnya asyir. Itu kalau di gereja contoh. Ya. Kalau Anda setia dalam perkara-perkara kecil begitu, maka saudara akan mendapat kepercayaan pada perkara-perkara yang lebih besar. Kalau di kantor Anda dapat tugas, ya, dapat kepercayaan untuk bikin ini, bikin itu, Anda setia saja, maka dengan baik gunanya Anda akan diberikan tanggung jawab kepercayaan yang lebih besar. Tapi kalau kita tidak setia, cuman perkara kecil saja kita sudah tidak setia, bagaimana mungkin kita mendapat tanggung jawab yang lebih besar? Bagaimana mungkin kita mendapat kepercayaan yang lebih besar? Disuruh urus uang 1 juta, Anda tidak mampu mengurus uang 1 juta. Anda tidak benar mengurus uang 1 juta. Haleluya. Tolong urus ini, Anda tidak. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Makanya pentingnya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, saudara dan saya harus menjadi orang yang setia. Supaya apa? Supaya kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Amin, saudara. Haleluya.
Jangan sampai saudara dan saya ya menganggap enteng sebuah tanggung jawab yang kecil. Banyak di antara kita kadang-kadang anggap enteng, anggap remeh ya sebuah kepercayaan, ya sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita di tempat pekerjaan kita kan, ya atau di dalam keluarga. Anak-anak dengar baik, untuk membuktikan Anda setia, anak-anak di dalam rumah itu Anda harus dapat dipercaya bertanggung jawab atas perkara kecil. Orang tua bilang, nah cuci piring, ini contoh buat anak-anak, buat cewek-cewek, nona-nona ini, cuci piring, ini piring sampai semua ulat, kumpul, nanti nanti, 2, naik 3, numpuk. Kerjaannya cuma handphone saja, buka handphone, kepo dengan orang. Haleluya. Akhirnya piring. Jadi anak-anak dengar baik, perkara-perkara kecil begini kalau Anda setia, Anda akan mendapat tanggung jawab perkara besar. Itu yang saya katakan gunanya kalau kita jadi orang setia. Haleluya. Kita akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Dan dengan baik, kalau tanggung jawab makin besar, dengan tanggung jawab makin besar, maka dapat dipastikan ya upah juga pasti besar. Amin. Tidak mungkin tanggung jawab besar buat upah kecil. Amin. Tidak mungkin. Makanya diajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang setia. Kalau orang jadi orang yang setia, saya percaya kegunaannya kita akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Kita akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, makin besar tanggung jawab yang kita terima, yang diberikan, makin besar kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka makin besar pula perhatian Tuhan kepada saudara dan saya. Begitu juga di tempat pekerjaan saudara. Tidak mungkin bos kasih saya saudara ya tanggung jawab yang besar lalu kemudian dia kasih upah yang kecil, kan tidak mungkin. Haleluya. Saudara, kita semua bekerja di kantor, di mana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya, kita mau belajar jadi orang yang setia. Ini terkait dengan tanggung jawab. Contoh pertama ini tentang tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab kepercayaan yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau di gereja ya seperti itu. Contoh misalnya menjadi asir. Kalau saudara asir, tadi saya bersyukur baru pertama kali ada asir tadi dari mulai melayani siapa? Pak Roni tadi. 8:30 dia sudah ada. Ini setia dalam perkara kecil. 8:30 sudah ada. Setiap kali mau asar itu 8:30 sudah ada. Jangan asyik datang 9:30. Haleluya. Ini kita tidak setia, tidak punya tanggung jawab atas kepercayaan. Haleluya. Jadi tolong Roni jadi contoh meskipun baru pertama kali, tapi jadi contoh buat asal-asal. Mudah-mudahan ini seterusnya. Jangan sampai ini panas-panas baik aja. Haleluya. Karena keputusan rapat kemarin kita kan bapak-bapak mau dilibatkan di asal. Jadi 8:30 kalau istri dia lambat-lambat kasih aja. Mah, saya ini asal 8:10, 8:30 saya sudah harus di gereja. Jadi kalau kau masih mandi, nanti kau cari ojek saja. Ya. Itu setia dalam perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan kasih tanggung jawab perkara yang lebih besar. Amin. Haleluya. Kadang-kadang istri, kalau Anda dapat tanggung jawab begitu, iblis bisa pakai istri. Istri putar sana, putar sini. Haleluya. Anda harus beli. Saya
8:30 sudah harus di gereja karena saya terpenuhi mata. Tapi istri itu ada saja dia pikir kalis lah segala macam. Sudah kasih tinggal dia, ini tanggung jawab. Anda lebih cinta Tuhan karena firman Tuhan bilang begini. Iya, Anda harus lebih cinta Tuhan daripada cinta istri. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mengasihi istrimu lebih daripada aku, engkau tidak? Nah, ya. Kalau untuk hal-hal rohani, hal-hal spiritual, tidak ada masalah. Anda dahulukan Tuhan. Yang salah itu kalau acara pesta. Pesta kasih tinggal istri, kau salah. Haleluya. Tapi kalau untuk gereja, tidak ada masalah. Karena memang kita harus prioritaskan utamakan dia. Dan Alkitab memberi jawaban. Jika engkau mengasihi orang lain, jika engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi anak-anakmu, engkau mengasihi saudara-saudara lebih daripada aku, kata firman Tuhan, engkau tidak. Jadi untuk gereja Anda boleh tinggalkan. Kau bayar, kau sayang, kau boleh tinggal untuk gereja. Tapi untuk pesta, tolong jangan. Karena kalau di pesta mau terlambatkah, tetap kamu harus masuk sama-sama. Begitu. Jadi jangan disamaratakan. Pak Pendeta bilang biar tertinggal. Ini pesta bos lain. Jangan mau kasih tinggal dia. Biar dia mereka lama tunggu saja. Begitu. Sampai dia selesai mereka baru jalan sama-sama. Ada juga saya lihat dia bikin sama gereja dan pesta. Kasihan ibu-ibu ini kan lama, pasti lama mereka. Pedikur, alis, bibir, pokoknya semua dipalsu-palsu biar kelihatan. Haleluya. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk gereja, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, haleluya, tidak salah. Anda sebagai istri tidak salah. Bapak, kalau bapak terlambat, saya mau duluan. Haleluya. Biar bapak yang ojek. Makanya kalau bisa bapak dan mama beli motor, beli dua, satu keluarga harus 2 motor, satu bapak, satu anak, satu mama. Haleluya. Jadi bapak ibu sudah perkara-perkara kecil kita harus jadi orang yang setia. Gunanya apa? Kita akan dapat kepercayaan, tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Haleluya. Kalau Anda dipercaya perkara kecil dengan baik, tadi saya katakan, kalau kecil tanggung jawab, maka upahnya kecil. Kalau besar tanggung jawab, maka upahnya besar. Haleluya. Makanya saya garis bawah itu gunanya kita jadi orang yang setia, supaya kita dapat kepercayaan, tanggung jawab yang besar, dan dapat dipastikan upahnya juga besar. Haleluya. Dan bukan orang lain yang dapat, amin, yang dapat kita. Jadi saya bukan firman Tuhan luar biasa. Saya menjadi orang yang setia. Tahun 2024 ini Tuhan tolong supaya saya menjadi orang yang setia pada perkara-perkara yang kecil. Haleluya. Karena gunanya kita akan dapat tanggung jawab perkara yang besar. Dan kalau kita dapat kepercayaan tanggung jawab perkara yang besar, maka dapat dipastikan berkatnya juga besar. Haleluya. Bilang gini kan, kau dapat berkat besar kah? Kecil. Haleluya. Kalau dapat berkat besar, mau dapat upah besar dengan baik, jadilah setia pada perkara-perkara yang kecil. Amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat contohnya ayat yang ke-11. Dia katakan firman Tuhan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ini contoh kedua. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengar baik Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan soal mamon di sini ini bicara tentang harta kita, tentang keuangan. Ya, dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berkat yang Tuhan
Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kadang-kadang kita tidak setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam mengelola. Baru berkat kecil saja kita sudah tidak setia dalam mengelola. Bagaimana mungkin kita mendapat berkat yang besar? Makanya jelas. Jadi jikalau kamu tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Mammon itu bicara keuangan. Amin. Anda boleh cari literal, tapi yang pasti kata Mammon ini tetap selalu berbicara tentang berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan kasih berkat 1 juta, lalu saudara tidak bisa mengelola, ini bahaya. Bagaimana kata firman Tuhan, ya? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Dengar baik, hartamu itu ada di tangan Tuhan. Ingat, hartamu ada di tangan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mau kasih kepadamu harta yang sebenarnya ini, yang besar ini, sementara engkau tidak bisa mengelola? Amin. Haleluya. Anda tidak akan. Jadi Bapak Ibu dengar baik, ayat ini saya temukan begini pesannya, bahwa ternyata saudara kita semua ini, harta kita itu sudah Tuhan sudah siapkan. Amin. Tuhan sudah siapkan. Istilahnya sudah ada di gudang. Ini contoh sudah. Dan masing-masing kita itu sudah ditulis. Di situ sudah tulis yang ini gumpalan besar ini Ishak Ahmad. Gumpalan besar ini Roni. Semua sudah ada. Tapi untuk itu bisa datang ke Anda harus bisa mengelola berkat yang kecil ini. Anda harus bisa dipercaya. Mammon yang Tuhan berikan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon, tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Banyak di antara kita, saudara, tidak bisa dipercaya masalah keuangan, masalah mammon. Haleluya. Kalau sudah bicara uang, sudah. Saya belajar. Saya ingin kasih tahu kepada saudara, salah satu kunci kita sukses dalam hal keuangan, yaitu apa? Kita bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa dipercaya dalam mengelola keuangan. Tuhan kasih, sebenarnya berkat kita itu besar, tapi karena kita tidak bisa dipercaya, tidak setia dalam hal mammon. Hal mammon itu kan di sini dikatakan tidak jujur. Memang kalau uang itu identik dengan ketidakjujuran. Orang kalau lihat uang itu langsung pikirannya tidak jujur. Dikasih uang ini, ya Pak Evan, ini uang 1 juta, beli ini. Siap, pergi. Sudah dia belanja ini. Ada orang kalau sudah lihat uang begitu, dia mulai berpikir yang negatif. Nah ini, ya. Jadi uang itu bisa mengarahkan kita kepada hal yang tidak jujur. Makanya ada istilah orang bilang, uang itu ada kuasa. Uang itu ada kuasa. Kuasa apa yang ada pada uang? Uang itu punya kuasa untuk bisa mengatur orang. Ya. Uang itu punya kuasa untuk bisa mendidik orang. Uang itu punya kuasa untuk membuat orang yang jujur jadi tidak jujur. Haleluya. Nah, saudara dan saya, mari kita belajar jadi orang yang setia. Dalam konteks bertanggung jawab, dalam konteks dapat dipercaya. Contoh yang kedua soal mammon ini. Padahal Bapak
Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, kalau saudara perhatikan bagian akhir itu, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Haleluya. Artinya bahwa ada harta, ada berkat yang sebenarnya disiapkan untuk saudara dan saya. Tapi karena kita tidak bisa dipercaya, makanya tidak bisa kita dapatkan Bapak. Jadi mari di tahun ini kita mau jadi orang yang setia dalam hal mengelola mamon ini. Amin. Jadi kalau saudara anak-anak muda dengar baik yang sudah siap mau bekerja, ini saya harus tanamkan buat anak-anak muda, yang sudah mau bekerja. Ingat, Anda bekerja langsung dapat gaji misalnya 1 juta, 1 juta. Tuhan ingin Anda bertanggung jawab terhadap uang 1 juta yang tidak jujur. Ini dia bisa membawa Anda untuk jadi orang tidak jujur. Yang pertama, Anda harus keluarkan milik. Kenapa kita tidak dapat harta yang sesungguhnya, yang kita idam-idamkan, yang sebenarnya ada di hati kita harusnya begini? Karena kita yang pertama itu tidak bisa dipercaya soal mamon yang tidak jujur. Akhirnya kita juga ikut tidak jujur. Jadi kalau dapat berkat 1 juta, Tuhan punya berapa? 100. Anda sudah dipercaya hal ini atau belum? Haleluya. Saya bilang anak-anak muda itu penting, karena ini masa depan kalian. Haleluya. Itu aja. Kedua, dari 1 juta itu setelah keluarkan Tuhan punya. Ini seringkali Pak Martin kalau khotbah suka sampaikan ini, ya. Kalau Pak Evan kalau khotbah jarang khotbah ini. Pak Silas juga jarang khotbah ini. Tapi kalau Pak Martin, dia sering khotbah soal ini. Biasanya orang yang khotbah dia senang melakukannya. Kalau yang jarang khotbah, nanti ada yang menjelaskan sendiri. Ya. Jadi jangan sampai mamon yang tidak jujur ini menggiring Anda untuk menjadi tidak jujur. Dan itu banyak survei membuktikan seperti itu. Mamon yang tidak jujur menggiring orang kepada hal yang tidak jujur. Haleluya. Dia kan dia berkuasa mengatur, mendikte. Makanya Alkitab bilang, siapakah yang akan mempercayakan? Ini firman Tuhan. Siapa yang akan mempercayakan? Kalau firman Tuhan sudah bilang siapa yang mempercayakan, itu mau jadi apa? Artinya Tuhan sendiri tidak mempercayakan hartamu sendiri. Amin. Apalagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi setia. Haleluya. Harta, mamon ini penting sekali untuk saudara dan saya bisa setia di dalamnya. Setia di sini berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti kita bisa dipercaya mengelola mamon itu, saudara. Haleluya. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi setia. Setia dalam konteks bertanggung jawab, setia dalam konteks dipercaya. Kita semua bisa dipercaya, amin. Amin. Wah, aminnya macam falus kan. Coba lihat kiri kanan kiri, muka-muka bisa dipercaya kan? Anda kan bisa lihat orang muka dipercaya dengan
Saya 2 semester ikut mata kuliah fisiologi. Bagaimana melihat orang dari gestur, dari muka, mata, itu dipelajari. Makanya pendeta itu nggak gampang ditipu. Iya, karena dia tahu. Hanya karena dia status gembala merangkul, jadi mau tidak mau dia rangkul, biar dia tahu. Begitu, ya. Itu pendeta. Kecuali dia nggak sekolah, ya mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau dia kuliah, dia dapat 2 semester tentang pelajaran ilmu jiwa atau yang sedang fisiologi. Jadi orang kita suka. Haleluya. Jadi jemaat mau 1000, setiap kali pulang gereja ketemu dispel, oh ini. Yang ada yang muna, ada yang tulus. Tapi kan pendeta tetap dia harus rangkul semua. Begitu seperti Tuhan Yesus, segala jenis sifat manusia tetap dia rangkul. Itulah gembala. Haleluya. Meskipun di belakang ada, bayangkan sampai ada isu gembala hanya mengunjungi orang-orang kaya. Saya dalam hati, siapa yang bisa bicara itu? Berarti kan ada yang, terus saya dalam hati, siapa di jemaat yang kaya? Haleluya. Bagi saya semua jemaat itu sama. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Amin. Ini sama semua di hadapan Tuhan. Kita tidak ada beda-bedanya. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Yang beda itu apa? Soal tanggung jawab. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita itu beda-beda porsi. Amin. Ada yang Tuhan kasih tanggung jawab ini, ada yang Tuhan kasih tanggung jawab begini. Cuma beda di tanggung jawab. Haleluya. Terus kalau gembala cuma suka kunjungi yang orang kaya, haleluya. Saya pikir-pikir, waduh. Saya cek. Coba Anda tanya sama menurut Anda orang kaya, kira-kira saya tiap hari ada tidur di rumah kan? Atau apakah tiap minggu, bagi saya setiap minggu saya pasti kunjungi jemaat. Kenapa? Karena setiap minggu ada ibadah. Ada pendeta 8 tahun jadi jemaat, ini kesaksian benar. 8 tahun dia jadi jemaat, pendeta, gembala tidak tahu dia punya rumah. Itu yang disebut dengan, kalau saya tiap minggu pasti saya kunjungi, karena ada ibadah. Haleluya. Saya tidak akan kunjungi kalau ada tolak ibadah. Pak Gembala, saya belum bisa terima ibadah 1 tahun ini. Tapi selama kita masih ada ibadah komsel. Bayangkan sudah, ibadah komsel. Terus ibadah, kalau pria, ibadah pria. Haleluya. Ibadah hampir tiap minggu. Jadi kalau mau dipikir, pasti kami datang. Amin. Dan tolong tidak ada ada isu bilang saya mengunjungi orang-orang kaya saja. Haleluya. Orang-orang kaya. Wah, kalau bilang orang kaya berarti saya ini makan tidur di sana. Saya ingat itu waktu di Biak. Di Biak ada pendeta, dia tidak punya jemaat. Hari-hari di salah satu jemaat, menurut dia jemaat itu diberkati. Ya. Saya berpikir, ini pengalaman itu saya jadi patokan. Ya, setelah Tuhan percayakan saya melayani Tuhan. Tidak ada. Ya. Kalau Anda pikir contoh misalnya siapa yang orang kaya di sini, ya, menurut Anda, kalau menurut saya, ya, jemaat Tuhan ini rata-rata semua diberkati Tuhan. Amin. Iya, semua diberkati Tuhan. Berdasarkan porsi yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu. Jadi mari kita melihat dengan cara yang lebih proporsional dan lebih positif. Begitu. Di jemaat ini tidak ada yang kaya. Yang ada itu jemaat diberkati Tuhan.
Haleluya. Sekali lagi, berdasarkan kapasitas. Ingat, Tuhan memberikan berkat berdasarkan kapasitas kita, kemampuan kita. Tuhan tidak mungkin kasih Anda 10 juta kalau Anda cuma bisa kelola 2 juta. Tidak mungkin. Karena kalau Tuhan kasih, Anda punya kemampuan kelola 2 juta dan Tuhan kasih 10 juta, maka 8 juta Anda tidak bisa atur. 8 juta itu atur Anda. Haleluya. Dan kalau sampai 8 juta itu atur Anda, silakan bebas. Anda bisa ganti perabot, ganti apa-apa semua sampai. Kok bisa ganti laki kalau perempuan? Iya. Kalau Anda tidak bisa, bagaimana Tuhan mau kasih Anda 20 juta, Anda cuma mampu kelola 10 juta. Maka yang 10 juta Anda tidak mampu kelola, dan 10 juta ini akan kelola Anda. Itu yang disebut mamon tidak jujur itu. Makanya ada banyak orang yang suka tipu-tipu terkait dengan mamon. Karena apa? Karena tidak bisa mengelola. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kembali dalam pembacaan firman Tuhan. Poin yang kedua, dari contoh yang diberikan ini, mari kita mau jadi orang yang setia dalam hal mamon yang tidak jujur itu. Jangan sampai mamon tidak jujur justru menggiring kepada saudara dan saya untuk menjadi orang yang tidak jujur. Tidak. Tapi mari kita mau jadi setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya dari mamon ini, saudara. Dan saya yakin Alkitab berkata, kalau kita dapat dipercaya, kalau kita setia, maka Alkitab memberi jawaban dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Haleluya. Tuhan akan percayakan harta yang sesungguhnya kepada saudara dan saya. Jadi dengar baik, sekarang ini harta yang ada pada saudara itu belum sesungguhnya. Haleluya. Amin. Coba Anda lihat kiri kanan, bilang, hartamu sekarang itu belum sesungguhnya. Kalau saya baca firman Tuhan ini, belum sesungguhnya. Artinya masih ada yang lebih luar biasa yang Tuhan mau percayakan kepada saudara dan saya. Saya waktu baca, Tuhan, belum sesungguhnya kan? Padahal saya rasa ini sudah sesungguh-sungguhnya ini. Tapi waktu saya baca ini, saya bilang, oh Tuhan, ternyata masih ada yang Tuhan siapkan yang sesungguhnya. Jadi kalau dengar baik, kalau Anda punya motor sekarang, itu belum sesungguhnya. Amin. Haleluya. Kalau Anda punya rumah baru 1, itu belum sesungguhnya. Ada harta yang sesungguhnya yang Tuhan persiapkan kepada saudara dan saya. Asalkan kita mau jadi orang yang setia, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Mau terima harta yang sesungguhnya? Haleluya. Makanya harus jadi orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, setia kepada hal mamon ini, saudara. Maka saya yakin harta yang sesungguhnya. Kalau yang pertama contoh, tanggung jawab besar upah besar, tanggung jawab kecil upah kecil. Yang kedua, dia bicara ternyata ada harta yang belum saudara dan saya terima. Harta yang sesungguhnya itu. Tapi kalau saudara jadi setia, bertanggung jawab dan dipercaya dengan hal mamon yang tidak jujur ini, saya percaya kita akan diberikan kepercayaan harta yang sesungguhnya. Amin. Masing-masing kita sudah bisa lihat, kira-kira berarti saya belum, harta sesungguhnya ini belum saya dapatkan. Haleluya. Karena itu mari kita menjadi yang setia. Dan contoh yang ketiga, nasihat kita menjadi setia dalam konteks firman Tuhan hari ini. Ayat 12 dikatakan ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini contoh soal harta. Haleluya.
Perhatikan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Apa ini contohnya, Pak? Saya mau jelaskan buat saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita ini seringkali dipercaya harta orang lain. Ya. Contoh misalnya, kalau saudara kerja di kantor, ya, misalnya dari kantor siapkan Anda apa? Contoh laptop. Kan laptop itu harta orang lain. Anda dipercaya. Ya. Atau misalnya Anda dipercaya oleh di tempat kerja, misalnya motor. Ya. Anda harus bisa bertanggung jawab. Ada orang kalau dipentingkan, ini kan kantor punya, mau hancur-hancur saja. Anda tidak setia dalam harta orang lain. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri, kata firman Tuhan kepadamu. Haleluya. Kadang kan kita begitu dapat kepercayaan harta orang lain, kita enggak, malah kita anggap enteng. Ya, bahkan ya mau rusak-rusak sama kita. Kan bukan saya punya. Padahal itu kita diuji di situ menjadi orang yang setia dan bertanggung jawab. Kita bekerja di mana saja, biasanya kita dapat kepercayaan terkait dengan harta orang lain. Ya. Dikasih mungkin motor, laptop, atau juga rumah. Biasa kalau aparat itu tentara, polisi biasa dapat apa? Rumah dinas. Selama dinas dia pakai rumah itu. Saya pernah temukan ada tentara. Saya masuk di rumahnya, bolong sana, bolong sini. Rumah dinas. Biar itu rumah dinas itu, mari kita setia bertanggung jawab. Amin. Jangan pikirkan, untuk apa saya mau buang-buang uang di rumah dinas. Nanti juga waktu saya pensiun, saya keluar. Jadi biarkanlah dia hancur. Haleluya. Amin. Bapak Rangan pernah dapat rumah dinas tuh? Pernah. Rawat kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang tidak merawat. Haleluya. Tadi saya kasih contoh, saya pergi masuk di dapur. Oh, haleluya. Tikus masuk keluar masuk. Dengan satu statement, ini rumah dinas. Untuk apa berkorban di rumah dinas? Toh pensiun ketong keluar. Alkitab bilang, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada? Siapa? Bagaimana Tuhan mau percayakan hartamu yang memang notabene hartamu, bukan orang lain. Tapi Tuhan tidak akan percayakan hartamu sendiri, karena Anda tidak bisa dipercaya, tidak setia pada harta orang lain. Kalau Anda dapat laptop dari kantor, tolong Pak Evan dijaga. Jangan sebentar lagi pengadaan baru tuh. Jaga. Kalau memang sudah waktunya rusak, ya apa boleh buat. Tapi jangan karena ini, tolong mari kita jadi setia. Siapa lagi yang mau serahkan hartamu sendiri? Dengar baik, hartamu ada, Tuhan sudah siapkan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan mau kasih kalau kita saja tidak bertanggung jawab terhadap harta orang lain? Belajar jadi setia. Amin. Haleluya. Bapak Rangan bisa jadi contoh, dia rawat. Nah, pasang tel dia pasang tel. Itu namanya bertanggung jawab. Dengar baik. Kalau kita berbuat itu, meskipun untuk harta orang lain, kalau kita bisa setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya, maka saya pastikan Tuhan akan berikan harta yang sebenarnya memang itu milik kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mau belajar jadi orang yang setia.
Setia dalam konteks bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Haleluya. Ada 3 contoh ini. Mari jadi pegangan kita. Kalau kita setia, dapat dipercaya, bertanggung jawab pada perkara kecil, kita diberikan kepercayaan, tanggung jawab perkara besar. Dan dengan baik, makin besar tanggung jawab, makin besar upah kita. Yang kedua, mari kita mau, kata firman Tuhan, kita dapat dipercaya, bertanggung jawab setia pada hal mamon, pada hal soal keuangan. Seberapapun uang yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari-hari ini, dengar baik. Mari, jangan sampai uang yang tidak jujur ini giring kita, bawa kita kepada orang-orang yang tidak jujur lagi. Tapi mari, meskipun uang ini dia punya kekuasaan untuk menggiring kita kepada hal yang tidak jujur, kita mau jadi jujur saja. Amin. Karena apa? Kalau kita bisa jujur, bertanggung jawab, setia, maka kita akan mendapatkan harta yang sesungguhnya, berkat yang sesungguhnya. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau saudara dan saya setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya dari kebenaran firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara, kita setia bertanggung jawab pada harta orang lain, maka saya yakin Alkitab berkata Tuhan akan menyerahkan harta yang memang itu milik kita. Jadi saya mau mengajar kepada jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini Anda dipercaya untuk harta orang lain, mari bertanggung jawablah atas harta tersebut. Amin. Jangan sia-siakan, jangan pakai statement seperti tadi saya katakan, jangan. Ya. Mari kita bertanggung jawab terhadap harta orang lain. Kita setia, dan saya percaya kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan harta yang memang itu menjadi milik, itu menjadi bagian saudara saya yang Tuhan sendiri sediakan. Amin. Yang sampai Anda basewa di mana, terus bilang, yang penting tiap bulan saya bayar, ini bukan barang saya. Ya, mau tak kupas kan, mau terserah. Tidak bisa. Biar Anda basewa di mana, Anda tetap, ini milik saya bertanggung jawab. Makanya orang yang punya barang, kalau dia bilang, nanti tolong ya, kalau tinggal bikin seperti rumahmu. Coba semua orang yang usaha barang, karena berapa di sini yang pengusaha barang, ini termasuk Bapak di depan itu pengusaha barang. Paling bahasa itu, ya kalau tinggal tolong bikinlah seperti rumahmu sendiri. Tapi jangan ketemu orang bikin rumahnya sendiri itu barang. Sampai ada barang, sampai kosong. Kenapa? Karena orang tinggal, pintu telah pasang. Jadi kalau Anda ke kampung salak, Anda akan lihat barang kosong semua. Kenapa? Karena pintu-pintu sudah terpasang. Orang yang tinggal tidak bertanggung jawab. Meskipun Tuhan orang lain, tapi Tuhan mau kita bertanggung jawab setia. Amin. Amin. Supaya Tuhan menyerahkan harta yang sesungguhnya. Kalau baru barat saja kosong tidak bisa jaga, bagaimana Tuhan mau kasih korban? Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, biarlah 3 poin ini mengajar kita untuk menjadi orang yang setia. Setia dalam konteks dipercaya dan bertanggung jawab. Maka saya percaya kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita semua mengucap syukur buat kebenaran firman